Dalam video kali ini kita akan melihat salah satu magic methods underscore unset yang digunakan untuk overloading properti yang tidak terdefinisi pada kelas atau tidak dapat diakses pada suatu scope ketika suatu properti di request oleh suatu objek di dalam fungsi unset. Untuk contoh, di sini saya akan buka kembali folder result dan saya akan copy file overloading underscore isset dan saya akan paste serta saya akan rename dengan nama overloading underscore unset. Dan saya akan buka filenya dengan Notepad++. Di sini masih terdapat source code dari overloading underscore isset sebelumnya. Saya akan melakukan beberapa perubahan. Yang pertama untuk title, saya ganti dengan title overloading magic methods underscore unset. Dan Anda bisa lihat di sini masih terdapat property dan magic methods underscore set underscore get dan underscore isset. Serta di dalam tag body dari HTML di sini saya tidak akan print lagi ternary operation untuk fungsi isset dan empty. Jadi di sini jika saya kembali ke browser atau maksud saya jika saya mengakses filenya dari browser yaitu overloading underscore unset.php, Anda bisa lihat sekarang untuk titelnya berganti underscore unset dan hanya terdapat representasi dari objek Genu yang didefinisikan di sini dari kelas person. Dan ketika Anda menggunakan fungsi unset untuk suatu properti yang tidak terdefinisi atau tidak dapat diakses, misalnya di sini Janu, lalu nickname, dan mungkin juga untuk Janu, lalu secret. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini akan terjadi fatal error untuk akses dari secret. Dan untuk nickname tidak akan berpengaruh apa-apa. Jika saya duplikat untuk line yang menggunakan fungsi print underscore r pada objek, saya save dan saya kembali ke browser lalu saya refresh. Anda bisa lihat di sini tetap memperlihatkan hasil yang sama. Dan untuk magic methods underscore unset akan menghandle request terhadap properti di dalam fungsi unset dan aksesnya juga public, tidak static. Dan untuk namanya underscore unset serta memiliki satu argumen atau satu argumen untuk functionnya atau untuk methodsnya, yaitu nama dari properti yang akan di request. Jadi di sini jika saya echo untuk mungkin ada tag empatis dan untuk name serta mungkin ada tag br agar ada break line. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat sekarang untuk pertama di request adalah nickname untuk properti nickname. Yang kedua adalah untuk properti secret. Dan umumnya yang dilakukan di dalam magic methods underscore unset adalah menggunakan fungsi unset terhadap properti yang di request. Jadi untuk kasus ini atau untuk kode yang saya tuliskan di sini, saya akan mengunset untuk properti request dan untuk key-nya merupakan nama dari properti yang akan di unset. Misalnya seperti ini. Anda bisa lihat unset, this, request dan name untuk key. Jadi jika saya save dan di sini sebelumnya saya duplikat lagi dan saya save, saya kembali ke browser lalu saya refresh. Anda bisa lihat ketika pertama ini dia ketika pertama di request untuk Janu nickname, maka ketika di print berikutnya key nickname dengan value Janu atau dengan nilai Janu akan hilang dari array request. Begitu juga ketika secret di request pada objek Janu, maka untuk array request tidak akan mengunset untuk key secret. Dan ini tidak akan berpengaruh jika Anda mengunset untuk suatu properti yang tidak terdapat pada array. Jadi misalnya di sini last name, ini tidak akan menampilkan error atau sebagainya, tetapi hanya seperti yang terlihat di sini, di mana secret masih tetap, tetapi hanya
nickname yang terunset. Dan karena underscore unset merupakan suatu function, Anda dapat menuliskan statement apapun di dalam function. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, umumnya hanyalah menggunakan fungsi unset terhadap properti yang di request.